if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my mind. Oke, kembali lagi di Sok Jadi Pandit. Seperti biasa, gue akan membahas review kali ini pertandingan dari Champions League. Tentu saja dengan objektif, tanpa dibuat-buat ya. Oke, kita langsung aja. Ada beberapa pertandingan yang menentukan ya, karena kemarin baru ada 10 tim kalau nggak salah. Sekarang bertambah 14 tim karena match day tadi subuh. Ya, artinya ada beberapa pertandingan yang menjadi pertandingan hidup mati bagi segenap tim. Ada juga pertandingan-pertandingan yang sekedar hiburan. Tapi sekedar hiburan, ada juga beberapa pertandingan yang big match, walaupun sudah tidak menentukan lagi. Kita masuk dulu ke pertandingan pertama, mungkin itu dari Liverpool-Napoli dulu. Liverpool-Napoli sudah tidak menentukan lagi. Liverpool harus menang untuk bisa jadi juara grup, which is sangat sulit, bukan gue bilang nggak bisa. Karena selisih golnya Napoli menang. Dan Liverpool menurunkan praktis hampir full tim ya. Mungkin Curtis Jones dan Milner yang bukan pemain inti. Sisanya di belakang, terutama Konate sudah balik, itu juga semakin memperkuat Liverpool. Di depan Salah, Firmino, di tengah juga ada Fabinho dan Thiago. Napoli pun yang sudah hampir pasti juara grup, mereka menurunkan skuad inti. Artinya tidak meremehkan sama sekali skuad ini, pertandingan kali ini. Dan memang terlihat dari pertandingan babak pertama, gue bisa bilang ya nggak terlalu memang kelihatan banyak peluang dan berbahayanya. Masih setengah-setengah peluang. Salah cukup banyak mendapatkan peluang juga. Begitu juga dengan Napoli, setengah-setengah peluang bisa gue katakan didapatkan oleh kedua tim. Tapi nggak banyak peluang yang bisa mereka raih di babak pertama. Nah, masuk babak kedua ada pergantian pemain. Kan di awal-awal Milner digantikan oleh Harvey Elliott. Nah, di situ mulai Liverpool lebih ofensif ya, lebih mengejar gol lah, karena mereka main di kandang dan performa Liverpool ini kan sedang jelek. Dan gue melihat memang beda ya. Gue melihat beda pendekatan yang dilakukan oleh para pemain Liverpool di Champions League dengan di Liga. Kelihatan di Champions League mereka lebih termotivasi, lebih fighting spiritnya lebih kelihatan, dan mereka bermain dengan intensitas yang lebih tinggi. Gue nggak tahu kenapa ya. Cuman itu yang gue lihat, dan mereka itu cukup dapat banyak peluang, dan Salah itu kembali menunjukkan bahwa dia itu belum kembali ke performa terbaiknya walaupun dapat gol di pertandingan. Dua golnya Liverpool itu kan lucu. Di menit-menit terakhir, dua-duanya sama-sama headingnya dari Van Dijk yang bisa di save, dan mereka tinggal manfaatin rebound. Salah satu, Nunes satu, persis hampir mirip golnya. Jadi kalau dibilang lini depan Liverpool ini sudah kembali lagi, gue bilang belum. Tapi secara permainan jelas berbeda. Mereka jelas di pertandingan kali ini menunjukkan bahwa mereka bisa meng-create peluang. Mereka bermain cukup bagus. Ya, mereka bermain cukup bagus, tapi memang finishingnya ini yang menjadi permasalahan. Ya, finishing dari Mohamed Salah, Firmino yang belum kembali ke performa yang seharusnya. Ya, itu yang harus dibenahi Klopp. Dan Gua harap Liverpool manajemen memberikan waktu kepada Jurgen Klopp. Selama di Champions League bisa perform, menurut gua ini akan menjadi pertimbangan yang cukup seimbang. Di Liga mungkin dia terseok-seok, tapi di Champions League mereka cukup on fire. Ya, jadi gua harap nggak terlalu gegabah dalam mengambil keputusan dari manajemennya Liverpool. Sekarang berarti Napoli kan udah pasti juara grup, Liverpool di peringkat 2, poinnya sama, cuma beda selisih gol seperti yang gue bilang. Jadi itu dua tim yang lolos dari grup A, selamat, sangat layak, sesimpel itu. Dari grup B kita pindah ke grup B. Dua tim yang lolos itu adalah Porto di peringkat pertama dengan Club Brugge di peringkat kedua. Club Brugge kemarin imbang 0-0 lawan Leverkusen, dan Porto menang 2-1 menghadapi Atletico Madrid. Menang 2-1 atas Atletico Madrid. Dan Atletico Madrid kalau dibilang ya sudah tidak ada harapan, betul. Tapi kalau kita lihat dari starting lineup yang diturunkan oleh Simeone, gua rasa dia juga ingin setidaknya kita menang lah biar nggak malu-malu amat. Tapi memang kalau gua bilang di babak pertama itu kan udah ketinggalan 2-0 di menit-menit awal ketinggalan.
It can be 3 gol, 4 gol kalau nggak ada Oblak. Di babak kedua makin diserang lagi. Benar-benar Atletico ini nggak bisa apa-apa. Lawan Porto loh ini. Lawan Porto mereka nggak bisa apa-apa. Ya, peluangnya itu sama sekali nggak ada. Golnya itu dapat gol bunuh diri di detik-detik terakhir. Selama 90 menit game normal, Porto definitely lebih unggul. Layak sekali menang, bahkan lebih dari 2-3 gol bisa mereka. Kalau Oblak tidak on fire pada pertandingan kali ini. Oblak 6 saves, 6-6-nya itu menurut gue krusial. Walaupun dia kebobolan 2 ya. Tapi penyelamatannya pun krusial. Dan gue nggak ngerti apa yang terjadi terhadap Atletico. Mereka benar-benar buruk ya. Seburuk-buruknya di musim ini. Dan kalau feeling gue, ini beda dengan Liverpool. Diego Simeone nggak lama lagi mungkin itu akan dipecat. Karena di La Liga dengan di UCL sama-sama bapuk. Hasilnya bahkan lolos Europa League aja nggak. Mereka peringkat 4 loh. Bapuk habis. Oke, jadi selamat untuk Porto peringkat pertama dan juga klub Brugge di peringkat kedua. Kita ke grup C. Grup yang tidak menentukan juga karena posisinya sudah jelas. Bayern Munchen akan di peringkat pertama dengan 18 poin. 6 kemenangan bersih di grup neraka bisa gue bilang. Dan ini tim satu-satunya yang bisa melakukan itu di 3 musim berbeda di Liga Champions. Dan itu dibilang oleh komentatornya. Jadi memang Bayern Munchen ini kelihatan di awal-awal banyak yang mencibir Bayern karena penampilannya kan agak naik turun, terutama di Liga. Ya mereka berapa kali kalah, beberapa kali kehilangan poin di awal, tapi kelihatan di beberapa pertandingan terakhir mulai menemukan pattern yang jelas si Nagelsmann dan terus on fire. Unstoppable lah ibaratnya. Bayern Munchen ini unstoppable. 5 pertandingan terakhir semua disapu bersih. Bahkan 2 gol ke atas defisit. Jadi ya, dan kemarin lawan Inter pun demikian. Ya mereka rotasi pemain, walaupun pertandingannya menurut gue cukup seru ya. Beda dengan pertandingan pekan kemarin, pertandingan kali ini cukup seru. Inter juga beberapa kali mendapatkan peluang yang nggak satu arah banget. Beberapa kali dapat peluang. Ulreich cukup bagus bermainnya. Beberapa kali melakukan saves, bahkan 4 saves yang dilakukan cukup krusial menghadapi Zeko, menghadapi Barella di menit-menit awal. Dia yang dapat peluang dulu, justru Inter kan dapat peluang berbahaya dulu. Ya, tapi kalau misalkan yang namanya Choupo-Moting bisa cetak gol ke tim lu dan tim lu kalah, ya that's ada yang salah gitu di dalam tim lu dan di dalam performa tim lu, sesimpel itu. Tapi ya kembali lagi, walaupun Inter kalah, Inter tetap lolos sebagai runner up. Itu yang terpenting karena ya menurut gua apa ya? Oh ya, ada insiden ya. Kemarin kemarin ya berarti ya. Mane itu diklaim handball oleh bahkan Simone Inzaghi sampai protes, yang dia posisinya seperti ini kena bola ya, dia nahan seperti ini, sudah dicek VAR, tampaknya kata wasit nggak ada intensi untuk hal tersebut dan tangannya pasif karena tangannya seperti ini. Dan ini gue susah untuk memberikan pendapatnya karena baru pekan kemarin Madrid mengalami hal yang sama soal VAR handball ini, keputusan handball ini. Jadi gue pun nggak tahu, Champions League ini kan beda aturannya. Setiap Liga Champions beda, setiap liga itu beda aturan handballnya, VAR-nya seperti apa. Dan itu kembali kepada keputusan dari wasit. Kadang memang merugikan, dan itulah yang harus diterima. Kali ini Inter jelas dirugikan. Ya karena pertama tangannya Mane itu ngangkat dua-duanya dan kena dua-duanya. Ya, jadi ya gue nggak ngerti. Kalau mungkin wasit kemarin Madrid yang mimpin laga ini itu mungkin dikasih handball, tapi ini kan wasitnya beda keputusan juga walaupun VAR-nya sama. Ya jadi ya itulah yang terjadi. Terus Barcelona Victoria Pleasant 2-4. Terus grup D ya. Grup D ini yang kemarin belum menentukan. Ya belum pasti siapa yang lolos, dan baru akhirnya Tottenham Hotspur dan juga itu kalau nggak salah, bentar gue cek, Tottenham Hotspur dengan Frankfurt yang lolos ke babak knockout ya, dengan kemenangan 2-1 Spurs lawan Marseille dan juga 2-1 Frankfurt dengan Sporting Lisbon. Ya kita ke Tottenham Hotspur karena cukup ada yang menarik untuk gue bahas.
Spurs dengan Marseille ini, kalau lihat di babak pertama itu Marseille itu totally menyerang terus. Tottenham Hotspur digempur terus. Spurs digempur terus. Kanan kiri Alexis Sanchez mendapatkan beberapa kali peluang dan ya Spurs benar-benar nggak ngelawan di babak pertama ya, di babak pertama. Sampai golnya itu kan dari situasi corner. Ya habis itu Tottenham di detik-detik terakhir dapatlah 2 peluang yang setengah peluang. Baru di babak kedua itu Liverpool yang ambil alih. Spurs yang ambil alih karena mereka sudah ketinggalan 1-0. Mereka harus menang, kalau nggak mereka bisa nggak lolos. Which is itu bagus. Harusnya itu yang dilakukan dari awal kalau menurut gue dari Conte. Sayangnya tidak dilakukan dari awal. Dilakukan 45 menit terakhir. Ya, mereka lebih menekan dan akhirnya berbuah kan. Berbuah gol di menit ke 54 lewat Longley. Itu dari corner juga situasinya. Jadi bukan corner, set piece, passing dari Ivan Perisic, bagus banget, dia kaki kiri kaki kanan hampir mirip kualitasnya. Dan beruntung mereka diselamatkan oleh gol di detik-detik terakhir dari Højbjerg. Ya, benar-benar di detik-detik terakhir dan itu 94 bahkan udah lebih ya dari perpanjangan 94 menit dan sampai diprotes ya oleh pelatihnya si Marseille, di mana itu counter attack terakhir. Yakin gue pemain-pemain dari Marseille istilahnya sudah ya nganggap ini udah selesai, ternyata belum ditiup dan akhirnya Tottenham Hotspur bisa mencetak gol di detik-detik terakhir dan membuat mereka menjadi juara grup, bukan hanya lolos tapi juara grup. Ya, dan inilah kalau di pertandingan lalu pada saat Spurs lawan Leverkusen ya, mereka dapat gol di detik-detik terakhir tapi dianulir karena offside sampai Conte dapat kartu merah. Kali ini mereka yang diuntungkan. Di detik-detik terakhir mereka belum ditiup peluitnya, mereka bisa cetak gol. Nah, itulah yang namanya indahnya sepak bola. Ya, kadang lu ada di posisi diuntungkan, kadang lu ada di posisi dirugikan. Ya, dan inilah yang namanya sepak bola. Lu nggak bisa memaksakan semua kondisi itu sesuai dengan yang lu inginkan. Kadang yang terjadi malah sebaliknya. Yang terjadi malah yang tidak sesuai dengan yang lu inginkan. Oke, segitu dulu. Jadi udah selesai fase grup dari grup A sampai D. Ya, udah ada 14 tim. Ya, tinggal 2 tim lagi. Itu dari grupnya Real Madrid. Cari yang nemenin Real Madrid itu siapa. Sama grupnya Chelsea. Yang menemani Chelsea itu siapa. Oke, jadi kita bahas besok. Kita nonton. Dan tentu saja gue akan bikin reviewnya. Oke, segitu dulu dari gue. Salam sepak bola.